Olivia akan menjelaskan latar belakang dari materi kewarganegaraan kelompok 1. Nah, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pilar penting dalam pendidikan nasional Indonesia yang bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa tidak hanya dipersiapkan untuk menjadi tenaga ahli di bidangnya, tetapi juga sebagai warga negara yang memiliki kesadaran penting dari politik, hukum, dan sosial yang tinggi. Di era globalisasi teknologi saat ini, lulusan sarjana tidak cukup hanya mengandalkan keahliannya saja. Diperlukan pula kemampuan utuh, yakni perpaduan antara kecakapan intelektual, moral, sosial, dan kebangsaan. Nah, pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu mata kuliah yang strategis dalam membentuk keutuhan kemampuan tersebut. Ada 3 permasalahan, yaitu yang pertama, apa sih hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan tinggi? Yang kedua, bagaimana kontribusi pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional? Dan yang ketiga, bagaimanakah PKN membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis? Sekian. Saya Evelina Wulandari ingin menyampaikan tujuan dari hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan untuk sarjana atau profesional. Tujuannya yaitu yang pertama, menjelaskan hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam pendidikan tinggi. Yang kedua, menganalisis dalam pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk lulusan yang berintegritas dalam bertanggung jawab sebagai profesional. Yang ketiga, memberikan pemahaman tentang kontribusi PKN bagi pembentukan karakter dan profesional. Saya Revani Maulida Astiananda ingin menjelaskan pembahasan hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib nasional di perguruan tinggi yang bertujuan membentuk mahasiswa agar bisa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Hakikat PKN adalah membangun kesadaran kewarganegaraan, civic consciousness, serta kompetensi kewarganegaraan, civic competence. Menurut paradigma pendidikan tinggi, mahasiswa bukan hanya dipandang sebagai pencari ilmu, tetapi juga calon intelektual yang kelak akan terjun ke masyarakat. Karena itu, PKN diposisikan sebagai wahana pendidikan nilai, moral, dan karakter yang melengkapi ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis yang dipelajari mahasiswa. PKN dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Kemampuan utuh seorang sarjana atau profesional mencakup 3 dimensi penting, yaitu yang pertama, dimensi kognitif atau pengetahuan. Melalui PKN, mahasiswa memperoleh pemahaman mendalam mengenai dasar-dasar negara, Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, mengetahui prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, serta peran warga dalam sistem pemerintahan, menumbuhkan kesadaran bahwa ilmu, pengetahuan, dan teknologi harus digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan individu. Yang kedua, yakni dimensi afektif atau sikap dan nilai. PKN membentuk sikap nasionalisme, toleransi, solidaritas, dan keadilan, menanamkan nilai integritas, etika profesi, dan kepedulian sosial sehingga mahasiswa tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan publik, membiasakan mahasiswa berpikir kritis terhadap persoalan bangsa, serta memiliki kepedulian untuk memberikan solusi. Yang ketiga, yakni dimensi psikomotorik atau keterampilan.
PKN mendorong mahasiswa untuk aktif berdiskusi, mengemukakan pendapat, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, melatih keterampilan memecahkan masalah kebangsaan, serta konflik sosial, krisis moral, dan tantangan globalisasi. Menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan yang berkeadilan dalam lingkup pribadi, masyarakat, maupun profesi. Dengan 3 dimensi ini, PKN membentuk lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Saya akan menjelaskan hasil wawancara kami. Narasumber 1. Pendidikan kewarganegaraan dalam dunia perguruan tinggi sebagai sarana strategis untuk membantu warga negara yang kritis dan bertanggung jawab. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di perguruan tinggi PKN tidak hanya mengajarkan teori-teori tentang negara, demokrasi, dan konstitusi, juga mengarahkan mahasiswa untuk mampu berpikir relatif dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan demokrasi. Narasumber 2. PKN berpenting dalam membentuk identitas dan karakter sarjana atau profesional dengan menambahkan nilai-nilai kebangsaan, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Melalui PKN, mahasiswa tidak hanya diarahkan menjadi individu yang kompeten yang secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, semangat kebangsaan, serta kesadaran hukum dan etika dalam menjalankan profesinya. Pendidikan membantu karakter yang tangguh, toleransi, serta mampu berkontribusi secara positif dalam pembangunan bangsa. Seorang sarjana yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara akan lebih siap menjadi pemimpin yang adil, profesional yang bermoral, dan warga negara yang aktif dalam menjaga keutuhan serta menjauhkan bangsa. Sumber 3. Pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Melalui proses pembelajaran yang mendorong mereka tidak hanya menerima informasi, juga menguji, menilai, dan menafsirkan berbagai persoalan kebangsaan secara mendalam. Dalam perkuliahan PKN, mahasiswa biasanya dihadapkan pada isu-isu aktual seperti korupsi, demokrasi, hak asasi manusia, dan globalisasi. Melalui pengajian tersebut, mahasiswa dituntut untuk menganalisis permasalahan dari berbagai sudut pandang sehingga melatih kemampuan mereka dalam menilai fakta, menghubungkan sebab akibat, serta menarik kesimpulan yang logis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Rizika Aftartu. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari bab 1 yang berjudul Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan